Kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap Balam ditangkap di tengah perigi. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan pagi. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sudah sarapan? Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Saya terus terang sangat terkesan pagi ini. Kenapa begitu? Karena jamaahnya, kalau Tuhan membeli tali ke Indragiri, saya terkesan dengan jamaah Morowali. Jamaahnya di kanan dan di kiri, tengahnya kosong. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama kita hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Haji Ahmad Ali beserta rombongan. Bapak Dr. Andus Taslim, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Morowali, para pimpinan pondok pesantren, TNI, Polri, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tausiah subuh ini, pagi ini judulnya enggak pakai judul. Pagi ini kita akan membahas, tadi kata Bang Ahmad Ali menjelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Morowali ketika beliau mengatakan ini adalah bumi, kemudian pakai bahasa daerah, kata Bang Ahmad Ali artinya bumi masyarakat bekerja sama, saling tolong menolong, bersilaturahim. Maka saya akan jelaskan dalam waktu 60 menit ini. Kita akan membahas pentingnya kita menyambung tali silaturahim, apalagi sekarang memang lagi musim-musimnya putus tali silaturahim karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan kita bisa menyambung tali silaturahim sampai hari kiamat insyaallah. Silatu artinya menempelkan, silatu artinya merapatkan, silatu artinya menyambungkan, silatu artinya menghubungkan. Rahim, mohon maaf, beribu maaf, rahim artinya kantong janin, tempat anak yang ada di dalam perut perempuan. Sehebat-hebatnya jenderal bintang 5, sehebat-hebatnya polisi dan tentara, sehebatnya hakim dan pengacara, sehebatnya alim ulama, tidak ada di tubuhnya ini satu makhluk yang diciptakan dari Asmaul Husna. Perempuan yang katanya makhluk yang lemah, di dalam tubuhnya itu ada satu yang diciptakan dari Asmaul Husna, itulah dia rahim. Inilah yang belum bisa dibuat oleh Jepang, Korea, Thailand. Orang Thailand bisa menyulap laki-laki jadi perempuan, namanya apa namanya ya? Lady boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Tapi belum bisa membuatkan rahim. Makanya perempuan menjaga rahimnya dengan makanan yang steril, dengan makanan yang bersih, makanan tidak pakai pengawet, maka rahim tempat janin dalam perut perempuan. Silaturahim menempelkan rahim. Ustaz Abdul Somad datang dari Pulau Sumatera, dari Riau, rahim ibunya di Sumatera. Bang Ahmad Ali orang Morowali, almarhumah ibu beliau orang Sulawesi Tengah di Morowali. Tempatnya jauh menyeberang Pulau Jawa sampai ke Sulawesi. Tapi sesungguhnya saya, Bang Ahmad Ali, ibu, bapak, kita semua berasal dari satu rahim. Itulah dia rahim Hawa, istri Adam alaihi salam. Siapa yang tidak mengaku dari keturunan rahim Hawa, bukan keturunan Adam, berarti dia keturunan monyet. Ustaz Somad ini ngomongnya kasar sekali. Bukan kata saya, itu kata Charles Darwin.
Kata dia manusia ini bukan berasal dari Adam, tidak ada itu manusia awal, karena semua kata dia melewati proses evolusi. Sedangkan kita orang beriman, orang muslim, orang mukmin meyakini bahwa kita ini semua berasal dari Adam, dan Adam dari tanah, diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Di Sulawesi Tengah ini saja ada berbagai macam suku, bangsa, bahasa, agama. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita bisa menjaga keutuhan negeri ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Hadir pagi ini padahal hujan, enaknya di rumah tarik selimut, padahal enaknya minum kopi, duduk di rumah nyantai nonton TV, lihat Instagram, Telegram, Miligram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu pagi ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki, insya Allah. Ibu-ibu yang hadir-hadir ini panjang umurnya, insya Allah. Bapak-bapak yang hadir juga panjang umurnya, insya Allah. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunannya soleh dan solehah, bersama ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setelah kita tahu apa itu makna silaturahim, menempelkan rahim, menyatukan rahim. Awalnya rahim ini banyak, rahim ibu, saya masuk ke rahim ibu saya, bapak masuk ke rahim ibu bapak, ibu masuk ke rahim ibu-ibunya ibu-ibu sekalian. Kita terpisah dengan banyak rahim, tapi sebenarnya kita berasal dari rahim yang sama, rahim Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Maka sesungguhnya kita berasal dari satu rahim. Satu rahim itu bahasa Indonesianya apa? Saudara. Satu. Udara, perut, rahim. Saudara, seperut. Saya dengan bapak satu perut, saya dengan ibu satu perut. Perut yang satu saudara kandung. Apa tanda bersaudara? Tidak menyakiti. Apa tanda bersaudara? Tidak menganiaya. Apa tanda bersaudara? Tidak menyombongkan diri. Apa tanda bersaudara? Bersatu padu bersama. Maka semua yang hadir ini insya Allah bersaudara di Morowali, bersaudara di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Yang haus, yang lapar jangan khawatir, jualan banyak. Pulang nanti tolong kita beli semua sampai habis, karena saudara-saudara kita ini berdagang, berniaga, menyiapkan dari tadi malam. Tapi kami nggak bisa Pak Ustadz, hujan-hujan masak minum es, bawa pulang masukkan ke kulkas, tunggu panas nanti berjumlah. Bangkitkan ekonomi umat. Setuju? Yang setuju beli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas, soalnya ini kalau tidak saya jelaskan masalah silaturahim ini nanti Bapak Ibu ditanya sama anaknya, mama, iya. Tadi kata Ustaz Somad silaturahim, iya. Silaturahim itu apa artinya? Jangan tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka. Ayah, iya. Silaturahim itu apa maknanya? Silaturahim itu memang dari dulu Ustaz kita, guru kita, andai guru kita sudah menyampaikan silaturahim. Pokoknya jangan banyak tanya. Banyak tanya itu perbuatan Yahudi Bani Israel. Silaturahim sudah dijelaskan Ustaz Somad tadi. Apa maknanya? Saya nggak ingat. Yang nggak ingat jangan khawatir, jangan cemas.
Ini direkam dengan video. Mohon maaf tadi Bapak, kalau kameramen teknisi kita menghalangi Bapak sejenak sebentar. Jangan sakit hati, jangan tersinggung, jangan marah. Itu hanya sejenak saja. Alhamdulillah kameranya menyala. Nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nanti kalau ada yang nanya, ini ceramah Ustadz yang di mana ini ya? Kami bingung, ini ceramah Ustadz yang di mana ini ya? Mudah aja. Kapan kelihatan Ustadz Somad pakai sorban kain hijau, itu tanda di Morowali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita bisa bersilaturahim? Ada 5 cara. Dengan 5 cara ini insya Allah kita bisa bersilaturahim. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum bisa, karena belum saya sampaikan. Yang pertama, kalau mau kita bersilaturahim, kita mesti merasa berasal dari asal yang sama. Kalau kita tidak merasa berasal dari asal yang sama, sombong, angkuh, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih tinggi, jabatan lebih banyak, harta lebih melimpah, kita nggak bisa bersilaturahim. Kenapa kita bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi, datang hujan-hujan? Karena kita merasa berasal dari asal yang sama. Asal kita dari mana? Dari Adam. Adam dari mana? Dari tanah. Ustaz Somad? Ya. Apa betul asal kita ini dari tanah? Iya. Kalau memang betul asalnya dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Loh, kenapa kamu ngomong begitu? Itu kawan saya dari tanah, tapi sombongnya bukan main. Mungkin dia dari tanah sengketa. Ini teman saya ini Pak Ustadz katanya dari tanah, tapi susah kali bayar utang, tanah liat. Ini kawan saya ini Pak Ustadz katanya dari tanah, tapi semua masalah hidup dia berikan ke saya, tanah timbun. Tapi yang hadir ini semua insya Allah dari tanah yang baik dan mulia insya Allah. Berasal dari tanah, warna kulitnya warna tanah, akan mati masuk ke dalam lubang tanah, akan ditimbun tanah, akan dimakan cacing. Nyambung semua. Apa yang disombongkan, apa yang diangkuhkan, apa yang dibanggakan? Yang bangga, yang sombong, yang angkuh ini kan Ustadz Somad. Datang tadi disambut dengan karpet hijau, langsung dengan karpet merah, naik di atas pentas, disambut dengan sholawat, disalam, dimuliakan. Sementara saja besti, disambut dimuliakan itu sementara hidup, sementara malaikat maut belum datang, sampai akhirnya kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu punya tetangga, kalau bapak punya kawan angkuh, sombong, kasih tahu sama dia, kamu dari tanah, jalan di atas tanah, masuk lubang tanah, mati dimakan cacing tanah. Insya Allah dia marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, boleh saya tanya ibu, ada di antara ibu pun orang Morowali, ada di antara bapak yang tercipta dari emas? Tidak ada. Kita semua berasal dari asal yang sama. Badan kita ini isinya apa? Darah, daging, tulang, kuku, bulu, sumsum, jantung berdetak sebelah kiri. Itu kalau yang normal. Tapi kadang jantung ini tidak normal. Biasanya jantung STNK BPKB, jangankan jabatan, jangankan emas, perak dan berlian, nama kita pun dikasih orang lain. Ada yang waktu lahir sudah punya nama? Nggak ada. Nama saya dikasih kakek saya. Siapa nama yang cocok, yang selalu dibaca? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nama yang paling bagus adalah nama yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat Nabi. Siapa contohnya? Ahmad Ali. Kenal dengan Muhammad Ali? Sahabat saya. Kalau tuan sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada sahabat Ustadz Somad, jangan lagi pilih yang lain. Masya Allah, jawabannya so sweet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Ini ungkapan dari orang Inggris namanya Shakespeare. Shakespeare mengatakan, apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa.
dikasih nama yang baik-baik. Supaya apa? Supaya nama baik itu dipanggil dengan doa-doa. Ada sahabat Nabi namanya Husain. Husain artinya tembok. Bapak Ibu bayangkan kalau punya istri, lalu kemudian datang hadir acara yang kami hormati Ibu Tembok. Anaknya lagi pas mau akad nikah, aku nikahkan engkau dengan Bapak bin Tembok. Maka nama ini baik dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah bin Salam. Ada orang namanya Abdus Syams, hamba matahari. Tidak boleh menjadikan diri hamba makhluk, hamba matahari, matahari makhluk Allah. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman bin Sahar Ad-Dusi. Nama yang paling bagus adalah nama yang menghambakan diri kepada Allah. Hamba, rendah, hina, tidak punya apa-apa. Hamba sahaya. Tapi ketika hamba disandingkan dengan Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Samad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nama ini baik-baik semua. Insya Allah nama bapak, nama ibu semuanya baik-baik insya Allah. Amin. Ini sekarang banyak orang nama, saya pun bingung kasih nama. Nama kamu siapa? Camry Pak Ustaz. Loh, ini merek sedan ini. Bapakmu ingin punya mobil? Bukan Pak Ustaz, saya lahir 17 Agustus. Apa hubungan Camry dengan 17 Agustus? Camry maksudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Bagus, mantap, cinta NKRI. Takbir. Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama kita pun dikasih orang lain. Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita banggakan? Akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, kamu tidak tahu apa-apa. Bahasa enggak tahu, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa saudara saya dari Morowali enggak tahu apa-apa. Bahasanya cuma satu. Mau makan? Mau minum? Itu banyak yang masih pakai bahasa Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sadar diri, insya Allah kita bisa bersilaturahim. Makanya apapun undangannya datang. Besok datang ya ke rumah saya. Acara apa? Acara akikah anak saya. Saya nggak bisa datang. Kenapa? Saya nggak bisa makan kambing. Nanti darah tinggi saya naik. Yang nggak bisa makan kambing, makan ayam. Saya nggak bisa makan ayam, kulit saya gatal-gatal. Makan telur ayam. Telur ayam juga alergi, mati aja. Datang itu bukan cuma tujuannya untuk makan. Datang itu untuk melihat anak bayi yang baru lahir, panjangnya sejengkal, telapak kakinya 2 jari. Begitulah engkau. Begitu berdiri, tradisi di kampung saya baca barzanji. Setelah baca barzanji, semuanya berdiri salawat, bayi dibawa keluar dari kamar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar bayi dibawa. Untuk apa bayi dibuka? Dibuka penutupnya, diperlihatkan kakinya lebarnya 2 jari, panjangnya sejengkal, bahwa kau lahir ke dunia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sekarang kau jadi orang kaya, sekarang jadi orang terkenal, sekarang jadi ulama, sekarang jadi penjahat, sekarang menjadi orang yang dititipkan jabatan. Maka ini semua asal muasal dasar kita adalah sama. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad ini tidak punya sifat angkuh sombong, supaya kita bisa bersilaturahim insyaallah. Amin. Saya sudah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, saya sudah merasakan dengan tangan saya sendiri, orang Morowali rendah hati, tawaduk dan bisa bersilaturahim. Ustaz tahu dari mana? Tadi waktu turun dari airport, semuanya mau memeluk saya. Saya terus terang, sudah lama saya pergi kemana-mana, dari Aceh sampai ke Papua, tapi di Morowali saya disambut dengan 3 golok panjang. Begitu sampai kaki saya mau mundur saya sedikit. Saya dekat-dekat saya lihat, saya ini udah agak tua rabun mata saya lihat rupanya goloknya plastik. Setelah itu selesai golok, baru datang anak-anak gadis menari. Masya Allah, anak-anak. Supaya ke depan, kalau ada tarian-tarian ini, yang dilatih menari ini anak-anak. Supaya apa? Melihat anak-anak, ingat anak kita di rumah. Soalnya kan kalau menari ini anak gadis, lupa bini kita di rumah. Bagus tariannya. Setelah itu kami pun diberikan beras yang dicuci dengan kunyit sehingga warnanya kuning. Ternyata tradisi yang begitu jauh
mereka histeris, mereka memeluk saya. Hanya Allah membalas. Pisang emas buat berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Mudah-mudahan segala kebaikan masyarakat Morowali dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan di masa akan datang, insyaallah. Amin ya rabbal. Saya disuruh menceramahi saudara saya di Morowali. Ceramah tentang apa lagi? Ceramah tentang silaturahim. Hujan-hujan saja mereka datang. Ceramah tentang apa lagi? Ceramah tentang menutup aurat pakai jilbab. Sedangkan sound sistemnya aja pakai jilbab. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa beli kebab. Sudah lama saya tausiah di Morowali, sound system pakai jilbab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ceramah tentang apa lagi untuk masyarakat Morowali? Maka kedatangan saya ini menyambung tali silaturahim. Dulu beberapa tahun yang lalu Bang Aman Ali mengundang saya dalam acara haul almarhumah ibunda beliau. 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala memohon maaf. Saya tidak bisa datang Bang Ahmad Ali karena jadwal saya 4 hari dalam setahun. Saya ke Sulawesi Tengah ini cuma 4 hari dalam setahun. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Cuma 3 malam dalam setahun. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Gak boleh lebih. Kalau lebih nanti dikhawatirkan sudah buka cabang di Sulawesi Tengah. Jadi apapun acaranya, acara kita adalah silaturahim. Dengan silaturahim inilah negeri kita bineka tunggal ika, bermacam ragam suku, bahasa, agama bisa bersama. Itu kan kebutuhan kehebatan silaturahim. Bersilaturahim kalau rasa asalnya sama. Yang kedua, kenapa kita bisa bersilaturahim? Karena kita bisa bersilaturahim kalau kita sadar tujuan kita juga akan sama. Tujuan kita adalah dipanggil Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwanya tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau menghadap Allah dalam keadaan engkau ridha dan Allah pun meridaimu. Fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Tujuan kita sama. Ibu yang kaya, bapak yang hebat, anak muda yang sehat, pemuda yang cerdas, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat, para alim ulama, tokoh masyarakat dengan ilmunya. Kita semua tujuannya sama. Kita akan mengallah inna lillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan saudara kita yang sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Kita yang hidup mudah-mudahan diberikan Allah istiqamah, matinya husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari lisan mulut kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana orang Morowali yang kaya-kaya? Mana orang Morowali yang jabatannya tinggi dan hebat, gagah perkasa? Mana orang Morowali? Paling lama umur umat Nabi Muhammad ini baina 60 wa 70, 60 70, 60 70. Ketemu orang yang umurnya 50 mulai bertanya, sakit apa? Kamu apa? Koroner. Apa? Diabetes meletus. Kamu apa? Asam lambung. Ketemu orang 60 mulai pertanyaan, kubur siapa? Umur 70 pertanyaan, pempes mereka apa? Ustaz yang kedua, mohon maaf, saya ceramah itu nggak ada sindir menyindir. Ini hanya mengingatkan kita, watawasau bil haq, watawasau. Kita akan tua. Perempuan ini sama seperti bunga, bersifat bunga, kuntum, mekar, cantik, harum, kuning, layu. Pemuda, gagah perkasa, ganteng, berotot, besar, tua, ompong, peot. Bunga, kuntum, mekar, harum, cantik, kuning, layu. Bunga yang tidak layu cuma satu, bunga plastik. Makanya sekarang pemuda ini wajah kresek semua. Dagu kresek, kresek, alis letih. Pas panas ada bakar hutan, bakar sampah, layu. Apa tujuan hidup ini? Tujuan hidup ini ingin mati dalam keadaan la ilaha illallah. Sebelum matahari terbit, asyhadu an la ilaha illallah. Tergelincir matahari zuhur, asyhadu an la ilaha illallah. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah.
illallah. Tenggelam matahari, nampak merah di ufuk barat. Asyhadu an la ilaha illallah. Sempurna malam. Asyhadu an la ilaha illallah. Tahajud malam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di antri penghafal Quran akan supaya Ustaz Somad matinya husnul khatimah. Dari doa sangat sekali jawaban. Apa artinya hidup kalau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah? Simpulan matinya kapan? Waktu sedang dalam keadaan ceramah meninggal, husnul khatimah. Simpulan meninggalnya kapan? Waktu sedang dia ingin buat maksiat dosa, nafsu besar, tenaga kurang, dimakan pil obat kuat, jantung gak kuat, mati. Sama seperti kap 70 dikasih minyak pesawat, meletup. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tibbil qulub, supaya hati kita bersih. Mudah-mudahan hati kita semuanya bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bagaimana bisa silaturahim? Asal kita sama. Bagaimana bisa silaturahim? Tujuan kita sama. Kita semua akan mati menghadap Allah. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Yang ganteng mati, yang kurang ganteng setengah mati. Pejabat-pejabat mati. Ustaz astagfirullah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mati, pakaian kesayangan, pakaian kehormatan, peci tinggal. Walaupun Ustaz Somad yang meninggal, mikrofon tinggal. Ada Ustaz mati bawa mikrofon, nggak ada tablik akbar lagi di sana. Baju kesayangan tinggal, kain kenang-kenangan dari Morawali tinggal, semua hanya tinggal kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik-baik. Saya berharap kalau Bapak Ibu semua dapat kabar Ustaz Somad meninggal dunia, yang tinggal di hati Bapak Ibu di Morawali adalah kenangan yang indah insyaallah. Amin. Kenal dengan Ustaz Somad? Oh kenal. Pernah dia datang ke Morawali? Ya, waktu dia datang hujan terus gak berhenti-berhenti. Hujannya pakai pengawet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal ini tempat rumputnya dijaga dan dipelihara, tapi demi kedatangan Ustaz Abdul Somad, mobil-mobil bebas masuk. Padahal di depan jelas tulisannya saya baca, ini bukan tempat belajar mobil. Ini rumput dijaga, dipelihara, nggak boleh mobil lewat, mesti hijau. Tapi kedatangan Ustaz Somad, saya tidak ingin kedatangan saya merusak rumput yang hijau. Sehingga ingin kenangan ini tidak indah jadinya. Begitu pulang, apa kenangan Ustaz Somad? Gara-gara dia datang, habis rumput kami mati semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada yang tidak baik, semuanya insya Allah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa kawan-kawan. Sudah lama Abdul Somad tausiah, hari ini semuanya berdatangan, baik tamu undangan maupun bukan undangan, semua datang. Upin Ipin pun hadir pagi. Anak-anak yang nangis dikasih balon, balonnya lepas dibelikan balon yang baru. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa syarat silaturahim kita bisa sempurna? Jaga hati, jangan sombong. Kalau sudah ketemu dengan orang, wajahnya nggak ngelihat kita, tangannya masuk ke kantong, hidungnya ke langit, sudah tahu pesek, hujan gerimis masuk banjir semua. Nggak mau mengulurkan tangan kalau orang lain mengulurkan. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya sudah melihat dengan tangan saya sendiri orang Morawali mengulurkan tangan.
Saya mohon maaf, dari mulai airport tadi sampai ke Tanah Lapang ini berapa banyak tangan yang ulur tidak dibalas. Mohon maaf, yang anak hadis tadi mengulurkan tangan. Mohon maaf. Kenapa Ustaz tidak ulur tangan? Karena kata Rasulullah SAW, di kaki api tanganmu lebih baik daripada engkau menyalami tangan perempuan yang tidak mahram. Tapi kenapa mengulurkan tangan? Tadi Ustaz Somad ada itu ibu yang diulurkan tangan, nenek-nenek. Kenapa Pak Ahmad Ali mengulurkan tangan? Ini kampung halaman beliau, mungkin sepupu beliau, mungkin ponakan beliau, mungkin anak beliau, mungkin saudari beliau. Saya tidak tahu, tapi bagi saya, mereka saudara-saudara saya, seiman, seakidah, tapi tidak mahram. Makanya saya, Ustaz Somad itu ngomong aja, mau salaman sama perempuan, tapi kemarin saya lihat di video itu dia salaman sama perempuan, ponakan saya. Sudah diberikan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kembali dari umat Nabi Lut kaum Sadum ini insya Allah. Ada tempat Sadum, kaum Sadum. Ingat, kau belum tentu masuk surga Abdul Somad. Boleh jadi yang duduk di atas rumput, yang duduk di bawah, boleh jadi mereka lu masuk daripada Abdul Somad. Betul? Betul kata jemaah.